Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, malam pertama bulan Rajab. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, mendapatkan pahala besar dari Allah, dan semoga pahalanya disampaikan kepada ahli kubur kita semua. Semoga para ahli kubur diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Semoga kelak kita semua di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, selamat dari neraka Allah, masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di malam pertama bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu termasuk salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita berada di awal bulan Rajab. Bulan-bulan yang mulia ini tidak sama dengan bulan yang lain. Orang yang beribadah mendapatkan lipat ganda pahala daripada bulan-bulan yang lain. Dan mengenai awal malam pertama bulan Rajab adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, yaitu diterimanya semua doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita lewatkan kesempatan untuk berdoa di malam hari ini, karena semua doa akan diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu lailatin min Rajab. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab, yaitu saat ini. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jum'ah. Wa lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan malam hari raya Idul Adha. Di malam-malam hari tersebut hendaknya jangan kita lewatkan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang khusus kepada diri kita, keluarga, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada doa yang diajarkan yang akan kita baca bersama-sama oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi sebelumnya akan kita jelaskan ada zikir khusus yang biasa dibaca
oleh para ulama kita ketika berada di bulan Rajab. Di dalam keterangan kitab Kanzun Najah Wassurur ini dari Al-Alamah Al-Fashini rahimahullah, beliau menyatakan anna man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal ashi yarfa'u yadayhi wa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam tamassun naru lahu jildah. Sesungguhnya orang yang membaca istighfar di bulan Rajab di pagi hari dan di sore hari, di pagi hari itu setelah sholat subuh, dan di sore hari bisa setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, seperti saat ini, membaca Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan aku bertobat kepadamu 70 kali, lam tamassun naru lahu jildah, insyaallah tidak akan disentuh kulitnya daripada api neraka. Dan memang dikatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Dikatakan Rajab bulannya Allah karena Allah mengucurkan banyak rahmat bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah selama ada di bulan Rajab. Dan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, adalah di situ Allah menurunkan ayat tentang wajibnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Ramadan adalah khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ramadan di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Juga diturunkan Al-Quran ada di bulan suci Ramadan, dan itu khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan untuk istighfar, membersihkan badan, hati kita daripada dosa-dosa. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, sebagaimana sebelum kita masuk dalam pelaksanaan ibadah sholat, hendaknya bersuci. Bersuci dengan cara berwudu. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita bersuci dari dosa-dosa kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahrus salah 'ala nabiyil mukhtar. Sya'ban adalah bulan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Qur'an, dan bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya kita bersama-sama baca istighfar di bulan Rajab sebanyak 70 kali setiap malam atau awal malam ba'dal maghrib ini dan setelah salat subuh. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya,
ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. Kita baca doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Kita tuntun, nanti diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-lailati al-muta'arridun wa qasadaka al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun wa laka fi hadhihi al-lailati nafahatun wa jawaizu wa ataya wa mawahibu tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik wa tamna'aha mimman lam yasbiq lahul inayatu minka wa ha anta abdukal faqiru ilaika al-mu'ammilu fadlaka wa ma'rufaka fa in kunta ya maulaya tafaddalta fi hadhihi al-lailati ala ahadin min khalqika wajudta alaihi
بعائدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Juga disunnahkan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Karena ketika ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa apa yang afdal setelah puasa Ramadan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yaitu puasa di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab. Terutama bagi yang memiliki hutang puasa Ramadan, hendaknya segera dibayar sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab ini hendaknya segera dibayar. Kemudian bagi orang yang biasa melaksanakan puasa Ramadan, hendaknya berlatih berpuasa di bulan-bulan sebelumnya agar ketika memasuki bulan suci Ramadan sudah tidak terasa berat melaksanakan puasa. Karena orang yang merasa berat itu biasanya tidak berlatih terlebih dahulu. Nah, di sini di bulan Rajab ini kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan hendaknya berlatih berpuasa dengan puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia ini. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berdoa agar meminta kepada Allah mendapatkan keberkahan bulan suci Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan agar disampaikan umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bulan Rajab ini ada satu kejadian istimewa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj tanggal di malam 27 Rajab di tahun ke-11 kenabian, yaitu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau dalam keadaan bersedih. Begitu pula beliau ditinggal wafat oleh paman yang sangat membela beliau, yaitu Abu Thalib. Maka tahun itu dikatakan Amul Huzun, yaitu tahun kesedihan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit dan mendapatkan perintah salat bagi beliau dan umatnya dalam sehari semalam 5 kali. Dan itu semua dirangkum di dalam kitab yang akan kita baca, yaitu Dardir Mi'raj. Dikatakan dalam sebuah perkataan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika menceritakan orang-orang yang soleh itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada orang-orang yang soleh, pemimpin para nabi dan rasul. Maka bukan hanya turun rahmat dari Allah, akan turun nafahat,
imdadat, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kita mendengar cerita daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin iman kepada Allah, semakin iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah bukti mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Sehingga yang kita pakai dalam mendengarkan cerita Isra Mi'raj adalah iman, atas dasar keimanan kepada Allah dan atas dasar kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal bait muttaji'an. Cerita pertamanya di suatu malam, yaitu malam 27 Rajab di tahun ke-11 kenabian, dalam keadaan Nabi bersedih. Beliau waktu itu tiduran di Hijr Ismail di samping Baitullah. Baina rijlain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ha malakun akhar. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat yang lain. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Maka malaikat Jibril, malaikat Mikail ini membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang di sumur Zamzam. Sumur Zamzam ini di depan Ka'bah juga tempatnya, tidak jauh dari situ. Kemudian fastalqauhu ala dhahrihi. Kemudian Nabi diletakkan telentang di atas punggungnya, fatawallahu minhum Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan perintah kepada malaikat-malaikat yang mengiringinya untuk membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faraja saqfu baiti. Nabi mengatakan, seperti terbelah atap rumahku, fanazala Jibril, maka turun malaikat Jibril dari langit. Fasyaqqa min thagrati nahrihi ila asfali batnihi. Kemudian malaikat Jibril membelah dari bawah lehernya Rasulullah sampai di atas, di bawah perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah. Tsumma qala Jibril li Mikail. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "I'tini bitastin min ma'i Zamzam." Berikan aku secawan daripada air Zamzam. Kaima utahhira qalbahu, supaya aku mensucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan sebelum kita ibadah kepada Allah, ibadah apapun, terutama ibadah salat, itu adalah diwajibkan untuk mensucikan diri dan mensucikan hati. Wa usyarihaka sadrahu, dan aku akan melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja qalbahu, maka malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ghasalahu 3 marrat. Malaikat Jibril membasuh hati Nabi Muhammad 3 kali. Sebagaimana kita disunahkan dalam berwudu membasuh setiap anggota wudu 3 kali. Begitulah malaikat Jibril membasuh hati Nabi Muhammad dengan air Zamzam 3 kali.
Wa naza'a ma kana bihi min adza. Malaikat Jibril mencabut apa yang ada di hati Rasulullah daripada gangguan-gangguan. Dalam riwayat Nabi itu dikatakan bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Nabi itu sangat rauf, maha mengampuni, sangat mengampuni dan kasih sayang. Bukan hanya kepada orang beriman, bahkan kepada seluruh makhluk Allah, Nabi ini sangat mengampuni, memaafkan, dan sangat peduli. Tetapi Allah melarang untuk memberikan pertolongan kepada iblis. Nah, Nabi itu sebenarnya sangat perhatian, kasih sayang kepada semua makhluk termasuk iblis. Maka dicabut oleh malaikat Jibril bagian kasih sayang Nabi kepada iblis di hatinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga syafaat Nabi Muhammad SAW ini diberikan kepada semua umat Nabi Muhammad kecuali kepada iblis. Seandainya tidak dicabut itu, maka Nabi itu pun akan kasih sayang kepada iblis. Tidak ingin ada satu makhluk pun yang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tasatin. Kemudian mengganti malaikat Mikail dengan 3 cawan yang berisi air tadi, min ma'iz zamzam, daripada air Zamzam. Tsumma ata bi tashtin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian malaikat Mikail mendatangkan 1 cawan lagi dari emas yang penuh di dalamnya itu dengan hikmah, ilmu dan iman. Fa afraghahu fi sadrihi. Maka malaikat Jibril menuangkan hikmah dan iman ini di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mal'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Dan juga malaikat Jibril memenuhi hati Nabi Muhammad ini dengan rasa kasih sayang, memenuhi dengan ilmu, dengan keyakinan dan Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini langsung berilmu tanpa harus belajar. Karena itu langsung ini pemberian dari Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan sebelum ini pernah juga Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya. Yang pertama ketika masih kecil, ketika diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi itu ketika bermain dengan Dhamrah itu didatangi malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibelah dada Nabi, dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi. Yang kedua adalah ketika di Gua Hira, sebelum Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran itu dibersihkan, dibelah dada beliau, dibersihkan lagi. Dan yang ketiga adalah ketika menjelang Isra dan Mi'raj, dibersihkan lagi hati Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada hati yang lebih bersih kecuali hati Nabi Muhammad SAW. Tsumma adbaqahu, kemudian menutup kembali malaikat Jibril, seolah-olah tidak ada bekas sama sekali. Tsumma khataman baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian malaikat Jibril memberikan stempel di antara kedua pundak Rasulullah SAW bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian, tanda seorang nabi. Tsumma atal buraq musrajan muljaman. Kemudian malaikat Jibril mendatangkan buraq dalam keadaan sudah berpelana dan ada tali kendali. Buraq itu wa huwa dabbatun abyad tawilun fauqal himar wa dunal baghal. Baghal ini buraq itu adalah kendaraan yang berwarna putih yang panjangnya lebih tinggi daripada himar dan lebih rendah dari baghal. Kalau himar itu keledai,
Kalau begal ini peranakan antara kuda dengan keledai. Lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari begal. Yada'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Buruk itu disifati meletakkan satu langkahnya di sejauh pandangan matanya. Setiap matanya memandang yang terjauh, itu satu langkahnya buruk. Muttaribal udunain, dan bergerak-gerak kedua telinganya. Artinya menunjukkan hewan yang aktif, yang sehat. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Kalau melewati satu gunung, kaki yang belakang ini naik. Jadi tidak dengan melompat, kaki belakangnya menjadi sangat tinggi sehingga berjalannya datar saja, tidak ada lompatan. Wa idza habata irtafa'at yadahu. Kalau turun, kaki yang depan ini merendah. Kemudian turun seperti tidak ada hentakan sama sekali. Lahu janahan fil fakhidai. Buruk ini memiliki dua sayap di pahanya. Yahfazu bihima rijlaihi, untuk membantu kedua kaki belakangnya. Fastas'aba alaihi, tapi buruk ini ketika didatangkan kepada Nabi seperti gelisah, seperti tidak tenang. Biasa kendaraan kuda itu kalau tidak kenal dengan seseorang akan gelisah. Kalau kita ingin menunggang kuda itu harus ada kesatuan hati dulu. Harus kenal dengan tunggangan kita. Kalau tidak, kuda itu pasti berontak. Begitu pula sifat alami setunggangan berupa kuda ataupun buruk ini kalau tidak kenal dengan seseorang akan tidak tenang. Fawadha'a Jibril yadahu ala ma'rifati. Kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya di dahi buruk tadi. Nah, kalau kita ingin mendekat dengan kuda itu, letakkan tangan kita diusapkan di keningnya. Itu akan menenangkan dia dan membuatnya nyaman kalau dinaiki. Tsumma kemudian malaikat Jibril berkata, "Ala tastahya Buraq? Tidakkah kamu malu wahai Buraq? Fa wallahi ma raqibaki khalqun akramu 'alallahi minhu." Demi Allah, tidaklah yang menunggangi kamu ini makhluk yang lebih mulia di sisi Allah daripada beliau. Artinya kamu jangan gelisah. Yang akan naik kamu ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahya hatta tafadhu araq. Maka buruk tadi setelah diberitahu oleh malaikat Jibril, beliau buruk itu merasa malu sehingga mengeluarkan keringat, berkeringat. Wa goro hatta rakibaha, dan menjadi tenang itu buruk sehingga Nabi bisa naik di atas buruk. Wa kanatil anbiya tarkabuha qablahu, dan semua para nabi itu menaiki buruk sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairuh, wa hiya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Buruk ini juga menjadi kendaraan Nabi Ibrahim ketika beliau diperintah oleh Allah untuk membawa istri dan anaknya ditinggalkan ada di kota Mekah, di Baitul Haram. Atau ketika Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail yang sudah besar untuk diajak membangun Ka'bah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan itu juga yang dipakai oleh Rasulullah
untuk perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasari. Kemudian berangkatlah Nabi dan Buraq ini, malaikat Jibril di sebelah kanannya dan malaikat Mikail di sebelah kiri beliau. Wa inda Ibni Sa'ad, dalam riwayat Ibnu Sa'ad, wa kana al-akhidhu bi rikabiha Jibril wa bizimamil Buraq Mikail, adalah yang memegangi pelana Buraq itu adalah malaikat Jibril, dan yang memegang tali kendali Buraq adalah malaikat Mikail. Fasaru hatta balagu ardan dzata nakhlin. Kemudian berangkat dari Masjidil Haram sampai di daerah yang banyak pohon kurma. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Maka malaikat Jibril berkata kepada Buraq, berhenti wahai Buraq, dan Nabi disuruh turun dan disuruh salat di tempat itu. Fa'ala, kemudian Nabi melakukan salat di tempat yang ditunjuk oleh malaikat Jibril. Tsumma rakiba, kemudian naik kembali. Faqala lahu Jibril atadri aina shallaita? Malaikat Jibril bertanya, tahukah kamu di mana tadi kamu salat itu? Faqala la, Nabi berkata, tidak tahu. Gal shallaita bi Taibah wa ilaihal muhajir. Kamu tadi salat di daerah namanya Taibah. Taibah itu nama kuno untuk kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, kota itu disebut Taibah. Wa ilaihal muhajirah, dan kesanalah kamu nanti akan hijrah dari Mekah menuju Madinah atau Taibah. Fantalaqal Buraq yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarafuh. Maka berangkatlah Buraq tadi dalam perjalanan yang disifati sekira satu langkahnya ini sejauh pandangan matanya. Faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, berhenti engkau dan salat di sini. Fa fa'ala, kemudian Nabi melakukan. Tsumma raqiba, kemudian naik kembali. Faqala lahu Jibril atadri aina shallait? Jibril berkata, tahukah kamu di mana tadi kamu salat? Qala la, Nabi berkata tidak tahu. Qal shallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Kamu tadi salat di daerah yang namanya Madyan, yaitu di bawah pohon Nabi Musa. Nabi Musa ketika di Mesir atau di tempatnya Fir'aun pernah memukul seseorang sampai meninggal. Kemudian beliau keluar dari kota itu sampai di daerah Madyan. Di bawah pohon beliau melihat ada dua putri Nabi Syuaib yang sedang mengambil air, tapi tidak mampu. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam di daerah Madyan. Fantalaqal Buraq yahwi bihi, kemudian berangkat lagi Buraq, berangkat bersama Nabi. Tsumma qala lahu Jibril inzil fasalli. Kemudian Jibril berkata, turun wahai Nabi Muhammad dan salatlah. Fa fa'ala, kemudian Nabi melakukan salat 2 rakaat di situ. Tsumma raqiba, kemudian naik kembali. Qala lahu, berkata Jibril kepada Nabi, atadri aina shallait? Tahukah kamu di mana tadi kamu salat? Qala la, Nabi berkata tidak tahu. Qala shallaita bi Turi Sina. Kamu tadi salat di Bukit Tursina. Haitsu kallamallahu Musa, tempat Allah bermukalamah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tsumma balagha ardan fabadat lahu qusur Syam. Kemudian sampai di suatu daerah yang tampak di situ istana-istana negeri Syam.
Faqala lahu Jibril inzil. Nah, malaikat Jibril berkata, turun wahai Nabi, fasalli, dan salatlah. Fafa'ala, Nabi melakukan salat, summa raqiba, kemudian naik kembali, fantalaqal buraq yahwi bihi. Faqala atadri aina sallaita? Malaikat Jibril bertanya, tahukah kamu di mana kamu salat? Qala la. Nabi berkata, tidak tahu. Qala sallaita bi baitil lahmin. Kamu salat di Bethlehem. Haitsu wulida Isa ibnu Maryam. Tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Wa bainama huwa yasir, kemudian setelah itu berangkat kembali. Nah, dari sini ada pelajaran bahwa Nabi itu diajak oleh malaikat Jibril untuk napak tilas, untuk mengenang tempat orang-orang yang soleh, tempat Nabi Musa di bawah pohon di daerah Madian, tempat Tursina, bukit tempat Nabi Musa mendapatkan Taurat, dan juga di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Artinya boleh saja kita ini berziarah mengenang orang-orang yang soleh ke makam-makam mereka untuk mengenang perjuangan, mengenang kesolehannya agar kita bisa meniru kehidupan orang-orang yang soleh. Tidak ada larangan selama tidak melanggar ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa yasir alal buraq, ketika melanjutkan perjalanan di atas buraq, itra'a ifritan minal jin. Nabi itu melihat ifrit, yaitu jin ifrit. Yatlubuhu bi syu'latin min nar, yang mengejar Nabi dengan membawa obor dari api. Kullamal tafata ra'ahu, setiap Nabi menoleh, Nabi melihat di belakangnya jin ifrit yang mengejar Nabi, membawa obor. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafiat syu'latuh wa kharra lifi. Nah, malaikat Jibril berkata, maukah aku ajari engkau beberapa kalimat, kalau kamu mengucapkannya maka akan padam itu obornya jin ifrit, dan dia akan terjatuh dengan bibirnya, dengan mulutnya tersungkur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Nabi menyatakan, "Ya, tolong ajari saya." Faqala Jibril, maka Jibril mengajarkan kalimat kalau kita merasa takut ada gangguan jin, takut ada hal-hal yang tidak baik mengenai kita, nah dianjurkan kita membaca ta'awud, yaitu meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan daripada godaan jin dan syaitan. Malaikat Jibril berkata, "Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizu hunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar la tariqan yatruku bi khairin ya rahman." Itu bacaannya. Kalau kita merasa panjang, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Fankabba li fihi. Kemudian setelah dibacakan itu oleh Nabi, jin ifrit itu jatuh tersungkur. Wa tafiat syu'latuhu, dan padam itu obor yang di bawah. Fasaru hatta ya'tiya ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kemudian di tengah perjalanan ada beberapa peristiwa yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai isyarat atau gambaran-gambaran.
Yang pertama, Nabi ditampakkan ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Ada sekelompok orang menanam dalam satu hari, tapi juga bisa langsung panen di hari itu. Ibaratnya pagi hari ditanam, sore hari sudah bisa panen. Maka itu mengagumkan, mengherankan. Kullama hasadu ada kamakan. Setiap kali dipanen buah-buahnya tadi kembali lagi berbuah seperti sedia kala. Faqala, maka Nabi berkata, ya Jibril ma hadza. Wahai Jibril, apa ini? Sangat mengherankan. Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Mereka lah orang-orang yang jihad fi sabilillah. Pahala orang berjihad itu satu hari itu dia berangkat dari rumahnya, kemudian kalau mati di jihad itu, maka dia langsung mendapatkan pahala masuk surga tanpa dihisab, tanpa perlu banyak sholat, tanpa perlu banyak puasa. Sehari beramal, sehari masuk surga langsung. Ibaratnya sehari menanam, sehari langsung panen. Tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhi'fin. Dilipat gandakan bagi mereka pahalanya sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan tidaklah mereka menginfakkan sesuatu di jalan Allah kecuali Allah akan membalasnya, menggantinya. Terakhir yang akan kita jelaskan juga tentang cerita Masyithah. Kita kadang-kadang mendengar Masyithah. Apa itu Masyithah? Masyithah itu adalah julukan tukang sisirnya Raja Fir'aun. Wa wajada rihan thayyibatan. Nabi dalam perjalanan itu di atas langit mendapati bau harum. Faqala ya Jibril ma hadhihi raihah. Nabi bertanya, wahai Jibril, bau harum apa ini sampai di atas langit ini? Faqala hadhihi raihatu Masyithah. Nah, malaikat Jibril berkata, itu adalah baunya Masyithah, tukang sisirnya Raja Fir'aun, binti Fir'aun, tukang sisirnya putri Fir'aun, wa auladuha, dan juga anak-anaknya. Ceritanya, bainama hiya tamshitu binta Fir'aun, ketika Masyithah ini menyisir putrinya Fir'aun, anaknya Fir'aun, saqatal mistu, tiba-tiba jatuh sisirnya. Faqalat bismillahi ta'isa Fir'aun. Maka refleks Masyithah ini mengucapkan dengan nama Allah, celakalah Fir'aun. Padahal waktu itu Fir'aun ini menjadi Tuhan, disembah oleh kaumnya. Faqalat ibnatu Fir'aun. Maka berkata putri Fir'aun, awalaki rabbun ghaira abi. Apakah ada bagi kamu itu Tuhan selain ayahku? Padahal ayahku itu yang jadi Tuhan sekarang. Kenapa kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Faqalat na'am. Maka Masyithah berkata, iya, Tuhanku bukan ayahmu. Qalat, maka berkata putri Fir'aun, afa ukhbiru bidzalika abi. Maukah, beranikah kamu aku beritahukan kepada ayahku, kata putrinya Fir'aun. Faqalat na'am. Maka Masyithah berkata, silahkan. Fa akhbarathu, maka putrinya Fir'aun menceritakan kepada Fir'aun bahwa dia Masyithah ini tidak menyembah Fir'aun. Fada'aha, maka dipanggil Masyithah ini oleh Fir'aun. Faqala, maka berkata Fir'aun, awalaki rabbun ghairi, apakah kamu ada Tuhan selain aku? Qalat na'am. Maka Masyithah berkata, iya, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah. Pencipta aku, pencipta kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marah Fir'aun, karena Fir'aun ini sudah mengaku jadi Tuhan. Fakana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Dan Masyithah ini punya dua anak laki-laki dan seorang suami. Maka fa arsala ilaihim.
semua dipanggil oleh Fir'aun. Farawadal mar'ata wa zawjaha an yarji'a an dinihima. Maka memaksa Fir'aun ini kepada Masyitah dan suaminya untuk keluar dari agamanya, untuk kembali menyembah Fir'aun. Fa'abaya, tapi Masyitah dan suaminya tidak mau. Faqala inni qatilukuma. Maka Fir'aun berkata, kalau begitu aku akan membunuh kalian berdua. Galat ihsanan minka ilaina in qataltana an taj'alana fi baitin wahid wa tadfanuna fihi jami'an. Maka Masyitah mendengar ancaman Fir'aun ini, dia berkata, silahkan kamu bunuh kita, tapi saya minta kamu berbuat baik kepada saya sebagai jasa saya. Kalau kamu bunuh kita, kumpulkan kita dalam satu tempat, jangan dipisahkan. Maka qala dzaka laki bima laki alaina minal haq. Fir'aun mengatakan, ya, kalau memang itu permintaan terakhir kamu, aku akan lakukan karena kamu punya hak atas saya. Fa'amara bi bakratin min nuhas. Maka Fir'aun ini memerintahkan mendatangkan satu bejana kuali daripada tembaga. Fa'uhmiyat. Kemudian dinyalakan api di bawah tembaga itu. Tsumma amara biha iltaqa fiha hiya wa auladuha. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada Masyitah untuk menceburkan diri dia ke bejana tadi, dia dan juga anak-anaknya. Faqalu fa'algau wahidan. Masuklah mereka satu persatu. Yang pertama suaminya masuk ke kuali tadi, kemudian anaknya yang besar, hatta balagu asghara radi, sehingga sampai anaknya yang masih kecil. Diceritakan anaknya Masyitah itu masih menyusu, usianya masih 7 bulan. Diperintahkan juga untuk masuk ke dalam kuali fihim bersama ibunya. Faqala ya ummah ga'i wa la tataqa'asa fa innaki 'alal haqq. Maka tiba-tiba bayi yang usia 7 bulan tadi yang masih menyusu ini bisa berbicara. Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata bayi tadi, ya ummah, wahai ibuku, qa'i wa la tataqa'asa. Wahai ibu, masuklah engkau dan saya, jangan sedih. Fa innaki 'alal haq. Sesungguhnya engkau ini dalam kebenaran. Fa ulqiyat hiya wa auladuha. Maka masuklah Masyitah dan putranya yang masih menyusu ini ke dalam kuali tadi, sehingga mengeluarkan asap yang berbau sangat harum menembus ke langit. Diceritakan di sini wa takallama fil mahdi arba'atun. Ada 4 bayi yang langsung bisa berbicara sejak al-mahad, di dalam timangan seorang ibu. Wahum, siapa mereka 4 bayi yang bisa berbicara ini? Yaitu yang pertama ini anaknya Masyitah, sigharu hadza. Wa syahid Yusuf, yang kedua saksinya Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan Nabi Yusuf ini ketika dipaksa oleh Zulaikha untuk berbuat yang tidak baik, kemudian Nabi Yusuf menolak sehingga ditarik paksa oleh Zulaikha dan sampai gamisnya itu robek. Ketika sudah bisa terlepas, membuka pintu, ternyata di depan pintu sudah ada suaminya Zulaikha tadi, sehingga disidang. Maka Nabi Yusuf mendatangkan seorang saksi, dan itu anak kecil yang masih bayi yang ada di rumah sebelah yang melihat dari jendela. Maka bayi tadi ketika didatangkan menyatakan in kana qamisuhu
qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ya, kalau Bayu tadi berkata yang robek daripada kumisnya itu dari depan, maka perempuan itu benar, ini Nabi Yusuf bohong. Tapi kalau yang robek itu gamis yang sebelah belakang, maka yang benar adalah perempuan tadi itu berbohong, Nabi Yusuf yang benar. Maka ternyata yang robek adalah dari belakang ketika mau melarikan diri. Kemudian Sahibu Juret wa Isa bin Maryam. Yang ketiga adalah bayi yang menceritakan tentang Juret. Yang keempat adalah Nabi Isa bin Maryam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ceritakan siapa bayi yang menceritakan tentang Juret ini. Semoga yang sedikit daripada cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membuat kita menjadi bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.